intern as production. Hello, my name is Anthony Karim, intern as graphic designer. Halo, gue Kiki, intern as front-end developer. Hello, my name is Daniel, intern as scale specialist. Halo, nama gue Bara, intern as content creator TikTok. Halo people, my name is Caroline, intern as content creator Instagram. Halo, gue Vali Radin, intern as production. Hai, gue Nawi, intern as content creator TikTok. Halo, my name is Aksa, intern as content creator Instagram. Halo, gue Riha, intern as copywriter. Halo, gue Dava, intern as QL specialist. Hai, gue Chantu, intern as video editor. Hai, gue Ara, intern as community. Hey ya, dan ini Sasa, intern as graphic designer. Halo, nama gue Fadil, gue intern as video editor. And we are Season 2 Backstreet Gue nonton siapa episode sebelumnya nih, episode sebelumnya ada jawabannya 2 gitu minimal, masa sih? ya, ada yang lihat gimana saya story aja. Biasanya tuh kalau gue lagi makan, kadang Aksa kayak ngeliat. Tapi lah mukanya kayak Ki, boleh ini. Tapi gue ganti ujung-ujungnya. Ya amat kan duduknya udah sering bersebelahan nih. Karena yang bisa Gue udah tau ini kemana arahnya. Waktu istirahat tuh suka banget beli coba. Ya mungkin Aksan suka kali ya. Terus yang beli coba tuh gak cuma gue doang, bareng sama Nawi. Terus ya Nawi tuh udah habis, terus yang gue juga kok kenapa habis ya? Terus ternyata yang habisnya Aksan. Lu menimbulkan gue gak di sini. Coba praktekin Ara. Coba. Kayak gini. Kurang aja Sasa. Ini Sasa, Aksa sebelah gue. Aku di tengah. Ini lagi. Ini Aksa ya, ini Gue Aksa. belajar. Aksa. Cubanya di sini. Ini ada orang, dia ngeliatin dulu. Bisa di notice itu ya? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Iya. Bisa dibantu. Tapi kalau ngerokok beda lagi dia. Jadi kan aku nggak fair. Aksa sering minjem. Ini Aksa, ini aku. Adi, aja sih. Boleh bagi dikit. Nah, ngobrol lah. Kan habis bentar gini kan, Sat. Ngobrol. Mau ngambil. Disembunyiin sama Kayak punya Nggak dia. bisa. Sama-sama. Kayak punya dia. Gua sama dia anjing-anjingan. Dia yang ngambil, dia minjem pelit, gua minjem diambil sama dia. Gua ambil. Lah, kok nggak boleh? Itu nggak boleh. Lirik dia. Apa dia? Punya gue. Orang yang makan kadang gak nyadar aja bang. Kadang kan rame-rame makan cubanya. Rame-rame gue ikutan. Gue gak nyadar. Ini gua tahu ambil. Sebelum minta, bilang dulu jangan tangan lu dari dalam, lu baru buat. Gue habisin dulu. Rumah Aksa. Aksa tuh sebenarnya nggak miskin, Pak. Cuman dia kaya sebenarnya, tapi paling kaya di gangnya. Dia paling kaya di gangnya, jujur. Rumah tingkat ya. Iya. Terus rumah mana yang di halaman depannya ada jam? Ya Aksa doang. Karena yang mati, karena itu jam lama sebenarnya. Iya, tapi kan itu termasuk orang juga mikir ngapain ada jam depan rumah. Siapa? Iya. Yes. Termasuk kaya. Tapi mungkin sempat gaun ya, sempat gaun ya. Semangat ya. Dia masih ada. Siapa yang gak cocok ada di sini?
mau bantuin dia nya nggak mau gitu. Dia menerima itu secara mentah-mentah gitu. Sorry nih Kak. Kalau belakang jawab siapa selain Ansa? Kiki, kenapa Kiki? Soalnya apa yang gue pikirin tuh selalu di pikiran Kiki juga. Lu ngikutin gua terus. Jadi ceritanya di awal tuh ada challenge-challenge Itu gua duluan. Gila. Jadi dia NPD dia tuh aktif banget. Oke. Gue kayak ngomong A B C D E F G. Terus dia bilang A B C D E F G. Itu kan omongan gue tadi Ki. Itu omongan gue. Terus besoknya lagi tuh. Iya gue juga gitu, aku juga gitu. Pokoknya apa yang gue pikirin tuh selalu di pikiran Kiki. Gue yang diklaim dia yang ngeklaim kayak anjir lu ngikut-ngikutin gue terus, gue ngikutin gue terus. Apaan sih dia orang? Kiki jawabannya sama. Sama, soalnya nyebelin aja pas challenge tuh kayak gue inget banget di ruang operator lu ngikutin gue. Enggak, itu kan disuruh nunjukin Enggak, PPT. Kan nyuruh jelasin apa itu Creative Fox. Beneran. Gue tuh jelasin tentang itu kan. Nah, lu ngikutin gua. Enggak, itu nunjukin PPT. Terus lu coba kan lu latihan apa? Latihan presentasi. Lu gagal. Iya, gue gagal. Terus lu sama aku gagal juga. Apaan maksudnya? Aneh. Tapi Iya, gue aman aja. Dari gue ya, Faria NPC sih dari awal ya. Kadang juga malas ngomong, nggak tahu tiba-tiba suka kosong sih. Nggak tahu gue kenapa tiba-tiba kalau lagi ada obrolan dia tuh nggak tahu nggak dengerin, nggak tahu merhatiin, suka tiba-tiba kayak ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Kan orang males ya, udah jauh gitu. Terus kalau gue jelasin dari awal lagi nggak kelar-kelar. Retweet. Sebenarnya aku disclaimer dulu. Wah, gila. Aku tuh gak ada ini bang, gak ada beef apa-apa sama Ashel, cuman ini perihal kerjaan. Kadang tuh kan aku tanya ya ke anak PAC, siapa ya ini campersnya gitu. Terus ada yang jawab Akil gitu kan. Terus Akil tuh, sorry banget ya Akil. Nah Akil tuh kadang footage-nya tuh kayak kurang oke. Jadi aku yang kayak editnya pun kayak terlalu over exposure bang, yang kayak gitu. Capek ya lu Iya. jadi dia. Kayak gitu sih. Oke. Iya. Gue udah ngomong ke Fadil. Siapa menurut kalian yang paling cakep? Cewek cowok. Tiga, dua, satu. Maaf. Oke. Nawi, Anton, and QQ. Oke. Thank you. Kenapa jawab Sasa lu? Sasa cakep. Udah. Dia tuh ini pintar banget styling apapun, styling aneh-aneh ada, alis, terus ini apa namanya, Catholic aesthetic bisa. Pokoknya dia tuh kayak ini bang, kayak kiblat kita mau outfit gitu. Gua dan yang lain-lain datang itu dengan baju basic dan casual, tiba-tiba nih orang datang kerincing, warna-warni. boom gitu. Yes. Nah ke Daniel. Coba bang, ini jujur banget, sorry buat cowok gua tapi ini discover aja Daniel emang bener-bener atraktif, apalagi waktu reveal. Dia tuh bagus banget kalau misalkan pakai outfit yang bener-bener ngeliatin feature-nya badan dia. Iya, dia tuh kayak kuat gitu loh, apa ya? Iya. Terus rambutnya jangan pernah dikelimisin lagi, lu jelek banget. Row belakang yang jawab Nawi, silakan wakilkan. Gua deh bang. Yes. Nggak, sebenarnya gue jawab ini karena emang lu tau gak sih kalau bisa ngeliat orang cakep tapi pas sebelum kenal gitu. Pas sebelum kenal pas sebelum kenal tuh kayak cakep nih, dia Arab lagi, mau nggak sama gua circle yang maksudnya gua mau main gak sama dia. Pas udah kenal lu tau gak sih yang pas udah kenal ngeliat sifat yang kayak ya bocah nyablak, depok, kata gua ya ilah ini mah sama-sama aja kayak gua kata. Gue kebalik sama Akil, awalnya gue gak suka sama Nawi, udah apa, maksudnya dia mentereng kan waktu Creative Fox apa sih, interview tuh mentereng sendiri. Wah ini orang-orang pada deketin dia, pada ngobrol, iya aku males. Terus gue denger dia vokasi, teman-teman gue tuh banyak korbannya bocah vokasi dan apa ya, Korban. terus dia putus hubungan sama bocah vokasi kan. Tapi semua itu berubah pas dia adalah suatu cerita, dia tuh langsung nanya ke gue, lu sebenarnya kesepian gak sih? Anjir, itu yang merubah gue kayak, wah beda nih orang kayak gitu aja, simpel. Jawab Anton, silakan. Aku. Anton tuh Cina putih ganteng aja sih. Terus dia kayak mau pakai baju apa aja menurut gue bagus-bagus aja. Dia udah kayak muka dia mau rambutnya kayak apa ganteng aja tetap kayak Cina gas. Tadi yang face card Agak aneh ya tapi dia paling minus dia ini tuh aibnya karena dia Selain mereka, dari orang yang disebutin ada Aku Kiki. kenapa? Asik. Guys, Asik.
Dia Kaget deh. Saya kenal Tenangkan orang deh, dia. tenangkan orang. Dia ibuan sifatnya soalnya. Oh lu ibu. Iya. Enggak masuk Pak. Mati isu. Siapa Takut. paling piknik? Ini mah Aksa. Tell me something I don't know. Yeay, oh my god. Itu kan piknik kan? Awan langsung udah kelihatan. Orangnya yang dipilih. Mariha. Maria, Oh, abis itu orang anjing. Kok yang di framing gua anjing. Enggak, kadang tuh misalkan aku lagi kerja nih, aku lagi kerja, terus tiba-tiba ada suara Karlin yang kayak baby talk kayak kayak gitu. Riha yang kayak anjing. Lu juga gitu. Sama, sudah sama. Adam tuh dia jumper. Gini. Ada dua piknik. Kalau itu aku bercanda, Bang. Enggak yang kayak Canda tahu. For some reason itu tiba-tiba dia gitu. iya benar. Kerja nih urusan kerja nih pasti nih. Personal. Dia juga bisa buka tripod. Jadi dia main child banget. Terus dia kayak terus juga dia pernah waktu itu kita download editan dan dia tuh yang kayak nggak mau ngambil Ajinomoto. Jadi aku yang ngambil mulu kan. Nggak mau ambil. Kerjaan lagi. Iya, sorry kerja lagi. Nah, terus aku bilang lu aja gitu, lu cobain Ajinomoto. Bil gimana? Parah Bil. Aduh, Fadil. Meskipun sama dia nggak mau Gimana gitu kayak karya seni? kayak gue pengen banget. Emang itu pick me? Ya, pick me aja. Itu emang kesel aja sama dia. Itu fine art. Harus salah sama Kalian Fadil. jawab apa? Si gue makin gerak. Siapa yang paling lu gak suka? 3, 2, 1. Oke. Oke. Lu ingin gak waktu Legawa Za? Waktu masih Legawa baru day itu. Ini sebenarnya lebih ke nggak tahu sih gimana lu interaction ke orang, tapi waktu itu kan kita disuruh bikin brief yang pisang. Tau gak sih? Karena TB yang makan pisang itu subtitle udah keluar, ya kan? Terus lu nanya ke gua, lu waktu itu bilang gimana ya Bar caranya sekreatif mungkin untuk bikin ini. Terus gua bilang brief itu nggak sekreatif, brief itu nggak bilang kreatif, briefnya tuh bilang senatural mungkin. Tapi pas gua lagi ngomong yang Budil bilang itu bukan sekreatif tapi surat lu kayak langsung teriak nyeleneh gitu kayak ya gitu. Terus kata gua di ngamuk anjing, kata gua kenapa nih orang. Maksudnya selama ini setelah detik itu gua memutuskan untuk gua nggak akan ngomong-ngomong lagi tentang hal-hal yang membangun development karakter Aksa, bodo amat. Ara. Kenapa? Kenapa Ara? Karena sebenarnya bukan benci sih, tapi lebih ke nggak suka sama ada sikap-sikap Ara yang kadang gue nggak suka aja. Itu benci. Itu benci. Iya, pas sikap yang gue nggak suka deh dari Ara. Kayak kadang Ara kalau misalkan mau ngomong sama orang tuh nggak langsung ke orang. Lu nggak suka sama ini, lu langsung aja ngomong ke dia. Lu nggak suka sama gua, lu langsung ngomong ke gua. Ya kayak agak Ara gini gitu. Gua nggak suka aja. Dan ini baru bisa gua ngomong di sini karena gua lumayan deket sama Ara, suka bercanda bareng. Kalau ada kampus visit juga gua suka kerja bareng sama Ara. Tapi karena gua pendem, jadi mungkin di sini tempatnya gua buat bilang sama Ara. Keren. Bijak. Anton. Gua Akja. Tashu. gua lebih ke gak suka attitude-nya sih, kayak kita itu sering mau bantu dia kayak dalam apapun karena sering lihat dia struggle malam-malam, tiba-tiba ngedit sendiri apalah gitu, kita tanya-tanyain. Cuman pas kita ngasih input yang mungkin kayak agak ngarah ke kritik ya, kayak kritik yang nggak enak, dia tuh kadang bantah gitu, jadi kayak kesannya batu gitu loh.
batunya itu juga ngeselin gitu, kayak gimana? Dia kayak membantah orang gitu loh. Ya itu pertama. Sama kedua aja. Lu itu mau minta tolong lah, mau orang udah ngasih lu barang lah. Kadang lu lupa ngomong terima kasih. Kadang lu lupa ngomong tolong. Contoh yang tadi, lu salah potong yang kepala ini. Wah, lu anjing banget sih, anjing. Anjing. Gue itu di ruangan awan, ditahan Bang Cam. Udah mau ini tahan dulu. Oke, gue tahan karena udah gak ada waktu lagi kan untuk motong-motong apa lagi. Ya udah. Itu kayak kata maaf aja gak ada gitu loh. Udah tuh Ya, dan lu cuma ngejawab gue, chillax, santai. Oke, gue mencoba santai. Karena waktu udah gak ada, jadi gue langsung nyari solusi kayak, oke, lu di atas ngeprint bla 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 gunting lagi. Cuman setelah lu udah bertanggung jawab, cuman kayak kerjaan lu masih, sorry banget, agak berantakan ya. Guntingannya masih ini bla 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 gitu. Itu sih, sama kayak tobat deh gitu. Buat saya tobat. Sorry ya. Wah, izin Daniel. gimana? Sebenarnya kalau gua lebih ke tipe orang yang selagi lu masih satu title sama gua, setara sama gua nggak suka banget orang itu ngebosi kayak gitu. Sebenarnya Daniel tuh di beberapa momen kalau kita lagi ngumpul, lagi hektik atau apa, sebenarnya bagus sih. Kadang gua membutuhkan suara-suara kayak dia yang kita tuh egonya sama-sama kenceng kan. Kita semua ego sama-sama kenceng. Kadang dia yang netralin di tengah-tengah kayak, woi, bla 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 gitu lah, ngasih instruksi. Cuman kadang instruksi itu mungkin salah paham di gue kali ya. Gue ngerasa kayak ngebosi gitu. Kadang dia udah nyuruh, tapi kadang dia nggak melakukan itu juga gitu. Tapi itu nggak selalu sih bang. Jadi kayak ya kadang-kadang nggak kena di gue, kadang kena di gue kayak gitu sih. Sebenarnya gue cuma itu aja. Dan gue ngomong kayak gini, gue lebih pengen nyampein aja sih, pengen jadi bahan evaluasi buat Daniel kayak gitu. Kenapa Era? Kenapa Ara? Sebenarnya aku termasuk paling dekat sama Ara dan dia orang pertama yang nginep di rumah aku di Luminasi. Anjay. Aku ngajak orang nginep tuh yang dekat, bener-bener dekat. Tapi aku nggak suka banget kalau dia tuh sering ngomong tinggi, ninggiin diri. It's okay, aku nggak apa-apa, tapi dia suka ngerendahin orang. Jadi abis ninggi, orang dijatuhin gitu. Itu beberapa kali ke aku juga, tapi kayak aku ya udahlah nggak mau cari ribut gitu. Terus kayak terlalu sering membanggakan Telkomnya itu, jadi kayak gitu. Mager denger kak, di Telkom nggak ada loh orang culun kayak terus bilang ya di UI juga ada. Enggak, di UI masih ada yang culun kayak di Telkom nggak akan. Lu gue kayak oke gitu. Terus kayak berapa kali kayak ngerendahin aja sih. Gitu. Tapi kalau ngomong tinggi, jadi kayak orang jadi kayak yaudah deh, lu aja yang ngomong sok gitu, kayak kita dengerin. Sumpah ini konten Aksan. Ini ada dua sisi, sebagai editor dan sebagai Fadil. Coba editor dulu. Sebagai editor, fun fact, kita editor itu malas kalau ngedit konten Aksa. Semuanya. Pertama, ngebrief nggak jelas. Sumpah, L aja baru masuk. Ini maksudnya apa sih bang, dia ngebrief gini? Gue kayak, lah iya, ini apaan ya? Terus dia masuk, ini maksudnya apaan sih? Dia sendiri bingung. Dia ngejelasin bingung. Terus ini tuh maksudnya gini, setelah panjang. Oh, jadi maksudnya gini, ini gini. Iya gitu. Kedua dia ngerevisi itu berdasarkan apa ya? Penampilan dia. Kayak misal lagi lari nih, apa konten apa itu? Brand apa? Lagi brand apa gitu. Mas Dim, masukin gue dong. Ini gue ada yang lagi gue push up keren. Oh, itu Rexona. Kayak itu revisi yang sebenarnya tuh nggak perlu sebenarnya, cuma karena dia merasa dia di situ keren, dia pengen dia masuk. Pengen anjir. Ya, pribadi sih dia itu. Terus ini terakhir sebagai editor itu yang konten yang ini nggak jadi tayang. Itu dia tiba-tiba di BC ke L, gue mau jam 5 tayang ya. Gue kayak enggak, jam 5 preview. Oh, jam 5 preview. Tapi itu dia baru diedit itu siang abis lunch.
Dan itu nggak make sense untuk L yang masih baru gitu, yang masih baru belajar Da Vinci. Itu yang kayak wah, kok lu tiba-tiba gitu sih, kayak ke yang lain editor nggak pernah kayak gitu, tapi ini gitu. Nah sebagai Fadil, ada kaitannya sama yang tadi. Pertama soal minta-meminta, dia jarang makasih, jarang gitu bla 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 bla. Vote gue juga deal. Bagi dong. Gue pasti kata yang gue keluarkan adalah dikit aja ya. Dikit itu gimana sih? Bentar, kalau dikit tuh kan Dikit aja diukur. ya. Terus Kiki ini orangnya gak enakan. Jadi setiap kita makan, hah? Q ya? Kiki. Ini tuh orangnya gak enakan. Jadi setiap kita makan bareng dan Akza ngomong, oke punya lu dulu ya, nanti gue TF. Itu Kiki gak akan pernah nagih sampai dia mati. Nah itu tuh udah nggak bisa dihitung lah berapa, termasuk gue. Tapi gue nggak bahas ke situ. Lebih ke apa ya? Makasih at least gitu. Makasih Aki gitu udah bayarin. Even air yang seharga 3.000 itu juga gitu. Itu sih paling. Siapa yang paling zero to hero? Damn. 3, 2, 1. Siapa yang zero? Menarik. Menarik. Ya betul. Oke, silakan Daniel. Bara sebenarnya nggak zero banget bang, tapi Oke, lo kakak. Bara sebenarnya nggak zero banget, tapi di awal-awal tuh gue ngerasa apa ya, oh ini orang kok beda ya, apa tampilnya tuh ini orang beda sama ke orang-orang lainnya, bahkan harusnya yang nyadar nggak gue juga kan, semua orang nyadar bahkan sampai full time, sampai teman-teman lainnya juga nyadar kan, makanya kita bungkam di camping day. Tapi sebenarnya gue kayak udah ada apa ya, karena gue sebelumnya backgroundnya pesantren juga, gue ada kayak feeling, oh ini bocah nih kayaknya dulu dibully deh, ini bocah kayaknya dulu diasingkan deh. Pas keluar dari asrama, dia pendidikan di kuliah nih, bagus harusnya, tapi kuliahnya di Turki, yang mana lingkungannya beda sama Indonesia. Makanya dia balik-balik ke Indonesia, magang, jadinya kayak apa ya, treat dia ke orang-orang tuh jadinya kayak beda aja. Makanya apa ya, di camping kita bungkam, kita kasih tahu terus, dan ya sekarang Bara jadi orang menurut gue bangga banget sama Bara, gue seneng atas perkembangan Bara, dan gue terharu juga sama Bara ya. Dia udah nge-spill beberapa perjalanan dia ke depan nanti ke gue happy banget karena gue melihat perjuangan lu di sini, di awal sini kayak lu dibully lah, diomongin lah sama orang-orang ini, di inilah ini, dan thank you lu udah berani cerita ke temen lu, especially ke gue, terima kasih. Maksud gue kan ngalamin seragam yang sama ya pas di camping ya. Gue di Cacimaki juga, sempet dihina, bukan dihina sih, lebih ke kasih kritik saran juga. Cuman Bara tuh progresnya gue ngerasa kayak Bukan karena berubah lu enggak ya? bukan kayak gue nggak sadar gitu bang, gue masih buat kesalahan gitu. Tapi Bara tuh kayak evaluasinya cepet, terus juga gue akuin sih kontennya nyampe sih membara. Iya, 5M kan? 5M ya? 5M Udah naik nih nyebang sekarang. udah naik. Terus juga kayak apa? Gue juga belajar banyak banget dari Bara gitu. Cuman kalau misalnya gue melihat perihal responan tadi kayak udah itu jadi bahan evaluasi gue aja gitu. Widih. Bara tuh menurut aku zeronya tuh bukan zero dianya, tapi zero kenal akunya. Karena kita dari stranger banget. Terus ternyata dia orang yang benar-benar aku apa-apa Bara kayak aku berani bilang kita nggak pernah berantem selama jadi partner selama 6 bulan, nggak pernah. Dia benar-benar kalau ada yang salah langsung ngomong, aku pun bilang Iri. Bar lu gini Bar, aku tuh salah kayak gitu. Terus Bara pun kayak oh iya sorry ya Nawi kayak gitu. Even waktu sebelum camping orang-orang bilang dia benci Bara, di situ aku ingat banget aku nggak jawab Bara pas Bang Ben nanya, karena aku nggak pernah sebenci itu. Mungkin kayak kalau ada cekcok kecil itu pun kita sekali ya Bar, cekcok sekecil itu bener-bener day 3 aku ingat banget, cekcok kecil. Terus aku langsung ngomong Bar tadi lu gini tau, terus saya kayak oh iya Nawi sorry ya udah habis kita bener-bener nggak pernah berantem. Iya, siapa? Sasa. Nah, Karena gini, maksudnya Sasa balik lagi, bukan yang nol beneran nol ya. Dia tuh emang udah pinter bang, dari awal dia tuh udah pinter gitu. Cuman hero-nya tuh adalah ada momen dimana
waktu itu tuh aku ngobrol sama Bang Rido, Mas Rafli dan lain sebagainya lah. Kita lagi ngomongin Itu Creative yang full Fox time gitu. full time aja ya? Ah? Itu ngobrol yang full time Rapat-rapat. Bukan yang Bukan, belakang. siapa? Yang terus habis itu pokoknya itu pulang pulang kantor, terus Mas Rafli tuh datang ke kreatif, dia tuh kayak ngomong gini, ini gimana ya, kok Creative Fox tuh kelihatannya kayak berantakan gitu ya fitsnya apa segala macem gitu loh, padahal sama aja lo ke USS lo sama-sama kuning apa segala macam gitu lah. Sampai akhirnya ternyata Bang Rido mengesain Anton dan Sasa dan Anton gitu untuk mengerjakan revamp dari akun Creative Fox yang sekarang gitu. Terus akhirnya mereka kayak riset apalah segala macam. Aku tahu lah proses dan struggle-nya dia gitu loh, Anton sama Sasa. Tapi jujur ya Ton, di dalam progres itu jujur Sasa lebih dominan kan? Iya benar. Jadi Sasa lebih dominan dalam progres itu gitu loh. Jadi kayak sampai akhirnya ya Creative Fox sekarang istilahnya Jujur sekarang bisa Creative Fox keren banget. iya kan? Nah, tuh. Aku pilih Aksa. Enggak bukannya aku malah pilih beneran. Ini testimoni sebagai partnernya Aksa ya. Aksa tuh emang zero banget dari awal, emang Zero. kayak maksudnya emang blind kan, dia kayak gak ngerti gitu lah, sama aku juga. Zero banget. Cuman ngelihat struggle-nya dia, ngelihat dia take konten sendiri sampai lepas baju di khalayak luas gitu. Terus kayak ngelihat konten dia di apain tuh kayak di bukan kayak kayaknya ini kurang desa, kayaknya hampir setiap hari tuh kalau misalnya Aksa mau up konten tuh selalu dibilang kurang kan. Cuman he keeps trying untuk nyari personanya dia, terus kayak bener-bener keluar panas-panasan segala macam sampai nyobain ondel-ondel, sampai nyobain ondel-ondel. Aku respect banget sama Aksa untuk semangatnya. Jadi hero-nya dia karena dia tetap berusaha untuk mencari personanya. Hidup Aksa! Aksa cobain. Sebenernya gue tadi jawab Bara, tapi alasannya tuh sama. Jadi gue sekarang mau jawab Aksa sih. Asik. Karena gue bisa Aksa, karena beberapa kali mungkin sering gue nemenin dia ngonten, terus kayak gue lihat kayak semangat juang dan mentalnya tuh ada. Semangat Serius, gue suka banget. Gue suka banget cara. Tapi yang lain lagging nih. Iya. Iya. Gue suka banget cara Aksa kayak gak nyerah gitu. Kadang dia sampai yang kayak, Ki, gue bikin konten apa lagi ya? Di situ gue yang kayak, ini teman gue harus gue bantu. Tapi nyusahin. Tapi kadang nyusahin. Nah, akhir-akhir ini tuh dia udah jarang minta tolong sama gue. Mungkin karena kenapa aja? Karena sama Akil. Ada korban baru. Ya pokoknya itu kenapa Aksa menurut gue zero to hero, karena gue ngeliat banget perjuangannya Aksa. Gue suka banget cara dia coba lagi itu sih. Karena kalau lu gak coba lagi lu gak akan dapet sesuatu ya. Siapa yang paling kamu sayang? Oke. Aduh mager banget masa. Sayang friendship way. Silakan langsung ngomong ke orangnya, gak usah ke kamera. 3, 2, 1. Gue belum ini tuh. Ya sama. Oke. Gitu. Gue match juga. Siapa yang match? Oke, Anton sama Sasa, silakan. Gue tuh sayang lo sebagai teman gue, karena kayak lo itu yang dari awalnya masuk pas kerja bareng awal-awal kayak kan basicnya bukan gini. Dia itu gue tuh care ke dia care, kayak saling care aja gitu loh. Thank you sih untuk semuanya, karena selama ini kan gua lumayan bikin lu itu kayak lu itu lumayan sebel sama gue gitu. Karena udah gue kerja, kadang gue komunikasinya buruk, cuman kayak di samping itu lu masih bisa kayak gak benci gue gitu loh, paham ya? Karena orang yang udah itu biasanya udah benci
why gue sampai hari ini kalau misalnya ada apa-apa gue itu kayak terlalu sakit terlalu apa itu that's all saya. Aduh, sulit lagi ngomongnya. Nih ya sebenarnya Ton, walaupun lu ngeselin, lu bikin at some point gue pernah hampir benci lu karena ya job desk juga kadang gue take over, gue handle segala macam. Cuman gue tuh kadang heran ke lu kalau misalkan dari segala hal yang gue marahin lu atau segala macam, kenapa kalau lu tuh nggak pernah marah gitu loh ke gue? Kenapa lu wajarin semua itu? Kayak rasanya kayak oh gua tuh dibimbing juga walaupun lu kadang on juga sih sebenarnya, cuman rasanya ada ya udah walaupun lu on juga lu masih mau membantu gua dari segi apapun gitu, walaupun dari segi kerjaan kurang atau segala macem, sisanya lu care banget 100% ke gua tanpa komplain apapun, tanpa minta hal yang baru ke lu apapun, bahkan kayak sampai yang di luar kerjaan aja kayak yang urgent juga masih bisa diakalin gak sama lu. Sama waktu first time gue nge-handle Adobe misalkan, itu gue base-nya kan bukan gini juga, gue bilang ke dia, gue bilang ke lu Ton, gue gak bisa apa-apa nih, gue cuma bisa gambar dan segala macam. Gue first time lagi buat ngepegang Adobe, dan Anton tuh sabar banget buat ngajarin gue dari yang gue cuma bisa gue cuma bisa nge-drag image ke InDesign sampai sekarang gue bisa ya udah kadang ditinggalin lu juga, gue bisa sendiri, gue bisa ngakalin itu sendiri, nggak harus nanya lu mulu walaupun kadang gue minta tolong. Jadi gue berterima kasih, lu selalu bantu gue juga, dan sebagai partner semoga kedepannya juga lu bisa berkembang walaupun udah gak bareng gue. Gue Nawi, selain temen partner kerja gue, ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu. Jadi lu mau bilang terima kasih karena selama 6 bulan ini Nawi tuh eksis terus gitu. Di gua paling bawah sampai gua udah naik gitu. Nawi itu eksis terus, even gua nggak tahu, mungkin kalau bukan karena Nawi mungkin gua nggak lanjut gitu kan selepas dari camping gitu, karena kayak salah satunya dia figur penyelamat gua gitu yang ngebela gua gitu, padahal mungkin waktu itu dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya, jadi dia paling pintar tuh orangnya. kayak kata gua, terima kasih Nawi gitu. Sampai sekarang jangan bosan-bosan lah. Kalau tiba-tiba nggak tahu sih, gue udah kayak mungkin gue bisa match sih, tapi kayak kalau gue mau mengorbankan sesuatu buat Nawi, gue bakal mengorbankan sesuatu. So thank you Nawi. Kalau Fariha itu maaf ya jadi kembaran. Oke, Fariha. Dia udah begini nih, dia Fariha dong, Ben. Fariha karena aku tahu dia tuh kayak jauh banget sama kita sebenarnya. Tapi aku kayak setiap kita ngobrol, even kita baru kenal itu senyambung itu. Dari kita kenalan di depan kamar mandi, tiba-tiba kita seasik itu. Terus kayak nunggu mulut Nawi. Terus kayak maksudnya kita nggak sesering itu ngobrol, tapi setiap sama Fariha itu aku tuh bisa nanya hal yang personal itu, dan dia kayak ngejawabnya juga kayak bisa aja aku tiba-tiba, hah lu punya duit gak? Dia akan jawab, pokoknya apapun personal dia akan jawab itu. Terus kayak begitu juga dia nanya ke aku juga nggak ada yang aku tutup-tutupin gitu ke Riha. Terus aku ngerasa nyaman banget sama Riha, even kita jarang ngobrol, tapi gue senyaman itu kalau ngobrol sama lo. Kayak nggak tahu, nyaman banget, kayak asik aja gitu. Terus sama dia tuh aku ngeliat dia berjuang banget sih. Aku ngerasa dia maksudnya dia kayak itu benar-benar hidup untuk berjuang
berjuang untuk diri dia sendiri, tapi banyak banget tanggungan yang dia pegang, tapi dia bisa. Terus dengan segala masalah dia, apalagi kita waktu abis jalan ada struggle gitu, terus dia tetap bisa survive, dan justru itu ngandurin performa dia gitu. Di sini dia malah makin keren, makin hebat. Dia banyak tapi dia bisa malah makin keren gitu. Iya kan, nggak kelihatan karena dia tetap kerjaan tuh nomor 1. Terus kayak itu sih aku lihat dia seberjuang itu, kayak ngeliat story dia, kayak dia kerja di sini juga, terus kayak gila nih anak nggak ada istirahatnya, maksudnya di ruangan aja udah kayak orang gila, sampai kita nggak ngobrol, ternyata di luar dia lebih gila juga gitu. Kayak gila, hidup buat siapa sih gitu, istirahat gitu. Aku tuh sampai kayak please istirahat. Aku tuh sayang banget sama Riha, kayak makanya kalau dia lagi di bunker orang-orang istirahat Bang Ben, tapi dia kerja kayak nggak mau tidur, kayak enggak, dia bilang ntar dulu gue masih kerja gitu, kayak yaudah gue temenin, aku nanya-nanya apa kayak gitu. Lu keren banget. Aku Caca. It's okay. Aku nggak ini kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Aku nggak usah nangis aja. Ya aku Caca karena apa ya, maksud aku kayak Caca tuh aku sering kalau misalkan kemalaman balik dari kantor gitu, jadi aku kadang suka nginep di Caca. Terus kalau misalkan di Caca tuh kita sering deep talk gitu, kita terbuka aja gitu, bahas keluarga gitu, bahas ya keluarga aku, keluarga Caca gitu. Terus juga yang paling aku rasain sih kayak aku ngerasa banyak utang budi sih sama Caca, karena kayak ya Oktober kemarin kan worst month gue anjing, bulan terburuk gue tuh laptop gue hilang gitu. Terus di situ Caca kayak apa namanya, kayak ngasih laptopnya dia buat dipinjemin untuk kerja gitu, untuk kerja di sini gitu. Jadi kayak makasih banget Caca, maksud gue kayak kalau misalkan nggak ada lo kayak gue nggak bisa kerja juga gitu di sini gitu. Terus kayak apa ya, ya maksudnya itu laptop juga gue pakai sebaik-baiknya gitu loh, ya emang gue buat kerja gitu loh, buat kerja segala macem gitu. Jadi kalau nggak ada Caca kayak gue nggak hidup juga gitu. Jadi kayak gue ngerasa gue utang budi gitu Caca sama lo. Makasih banget. Ya. Sebenarnya di antara aku sama dia tuh too many things to share, kayak essential things atau story behind us kayak gitu-gitu. Sama kayak Dava sih, misal aku ada masalah dimanapun pasti orang yang pertama aku cari, karena kita 6 bulan ini kan selalu ketemu ya, Senin sampai Jumat, ketemu orang ini lagi. Jadi yang paling sering ketemu tuh kita lagi. Nah aku kalau misalnya ada masalah aku pasti nyarinya Dava duluan, sama kayak dia, kayak Dav anjir aing lagi gini pasti kayak gitu. Terus apa ya, bercandanya juga suka lucu. Kita tuh kalau misalnya lagi kayak mau rahasiaan tuh pasti ngomong pakai bahasa Sunda. Jadi kayak itu menurut aku lucu aja gitu. Sebenarnya bukan rahasia-rahasiaan gimana banget, cuman kayak pengen aja misalnya nih ngomong sama aku, Dava, Fadil, ada Fadil, terus kita kayak udah bercanda aja pakai bahasa Sunda biar dia nggak tahu ya kayak gitu. Itu Masih kenal deh. Back to topic. Nah tuh. Apa ya, terus kita tuh sama-sama nggak perhitungan. Jadi kayak misalnya nih, kita waktu itu beli baju bareng, dia yang bayar. Habis itu beli makan, aku yang bayar. Beli caranya aku lagi yang bayar, kayak gitu-gitu. Terus sampai aku tuh sebenarnya lupa ya uang aku berapa sama dia dan uang dia berapa sama aku. Jujur aku lupa. Sampai kayak tiba-tiba iya, kayak tiba-tiba kemarin itu aku ngerasa kan kayak aing loba utang ke maneh deh dam. Terus akhirnya aku transfer 20.000 sama dia. Makasih loh. Iya 200, kira 500 doang. Karena utangnya cuma apa sih, kayak es teh tawar kayak gitu aja. Ditumpuk ya. Udah ketumpuk deh. Makasih Oke, ya. apa ya berarti? Iya. Oke, thank you. Kalian siapa? Ucapin perpisahan. Aku mau bilang terima kasih ke Kiki. Karena di antara teman-teman yang lain aku merasa aku paling bisa jadi aku sendiri ke Kiki. Karena soalnya dia tuh yang paling dengerin cerita aku. Terus sekarang kalau misalnya aku cerita, dia selalu yang kayak lu udah pernah cerita Lin. Terus kayak oh berarti selama ini dia emang mendengar cerita aku. Terus habis itu kayak Paling sembulu sih nggak diangkat. terus habis itu Kiki juga, aku amazed sih sama Kiki karena aku belajar banyak juga. Dia tuh bisa nahan apa ya emosinya, terus kadang
Fadil teman pertama gue di Creative Fox sih. Kayak dari awal tuh gue sama Fadil, terus kayak gue ngerasa dia kayak percaya gue banget. Terus di hati gue paling dalam kayak gue nggak boleh ngecewain Fadil gitu. Kayak karena dia udah gue udah ngerasa dia udah percaya banget sama gue. Terus sama kita nggak pernah hitung-hitungan kalau lagi makan bareng, kayak ya udah gitu, kayak Ki pakai punya dulu ya, terus kayak ya udah besok lupa, kayak udah emang gue sama Fadil kayak udah ya udah deal, kalau misalkan lu lagi nggak ada duit ada gue, kalau misalkan gue juga lagi nggak ada Fadil gitu biasanya. So kayak itu selalu, dan one call away gue juga kayaknya Fadil di kalau ada apa-apa kayak pasti kayak di pikiran gue kayak Fadil mana ya gitu. Thank you man. Semua paket. Wah, milih Fali. Nah, sebenarnya ada hubungannya sama tadi pertanyaan sebelumnya yang Zero to Hero. Gua tuh ya mungkin karena emang dari awal deketnya sama Fali juga ya. Jadi gua tahu perkembangan dia, proses dia dari nol kayak gimana. Dia tuh awalnya juga yang insecure banget, kayak apalagi dia anak pentalan dari copywriter ke production ya. Di awal udah kayak Kil ajarin gue ya Kil, padahal dia nggak tahu aja gue juga minus di teknis gitu kan. Gue juga minus, terus mungkin gue berterima kasih banget di titik dimana mungkin pas masa-masa TB ya, pas masa-masa TB mungkin itu ranahnya Fali banget, kayak memang gue tahu basic dia ngedirect, terus gue tahu perkembangan dia yang dari mungkin dia selalu bilang dulu dia insecure, dia dulu pemalu segala macem lah, tapi pas di TB dia berkembang banget itu. Gue seneng banget dia berkembang, dia bisa ngobrol sama orang siapapun itu, dan di situ gue juga merasakan hal yang sama. Gue yang sangat pemalu, gue yang sangat penakut juga, bahkan gue di awal-awal magang selalu jadi Fali bantalan kalau lewat ke pantry ada lu bang, kayak udah lu duluan nih masuk gitu kan. Itulah, terus semenjak itu gue sadar, semenjak perkembangan dia, mungkin dia nggak sadar ya, perkembangannya dia bisa nge-push diri gue juga buat lebih baik ya, kayak gitu. Gue mikir kayak, wah ini anak bisa berkembang jauh, bisa lebih bagus dari awal gitu kan, maksudnya lebih baik dari sebelumnya. Gue juga pengen kayak gitulah gitu kan, maksudnya gue ke-push bukan karena untuk menyaingi dia, tapi karena pengen pribadi gue juga ikut berkembang juga gitu. Iya seperti itu sih. Kurang lebih ya gue terima kasih buat sama Fali, kadang dia juga care sama gue, kadang dia juga hal-hal kayak apa ya, sekecil dia ngajak makan gue nggak ada uang nih, cuman gue nggak mau ngomong lah gitu ibaratnya, dia kayak peka gitu loh, udah sama gue aja sampai ditarik-tarik, udah sama gue tahu lo nggak ada uang bla 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 gitu. Maksudnya hal-hal kecil gitu dia peka, dia care sama gue, walaupun kadang ada hal-hal yang gue kesel dari dia tapi gue nggak bisa marah gitu. Kadang gue kesel dari hal-hal kecil dari dia tuh kayak ya udah sesaat aja, habis itu gak lama juga kayak oh ya udah mungkin emang momennya gue lagi capek juga jadi gue kesel gitu. Jadi gue kayak kita sama-sama gak mau orang yang gak mau drama, sama-sama orang yang bukan memperpanjang masalah juga sih. Jadi kayak kalau ada masalah ya kita cari titik tengahnya bareng-bareng kayak gitu. Thank you. Nyala sih. Ini berkaca-kaca. Yang paling dalam dan bermakna tuh punya Akil. Dalam banget kira-kira dari nanti ya. Akil sih Akil. Ah shit, Fali kali. Paling nangis. Gue ikutan mau nangis man. Iya cuy. Bisa dinaikin. Sebenarnya apa ya, since day one sih Kiro, gue kayak lu tahu bulan pertama gue berat banget anjing. Ternyata anjing. Oke. Gue nggak tahu aja sih ngerasanya kalau dari awal gue masuk sini terus gue selalu mikir kayak anjing extrovert semua lagi di sini. Terus gue nggak mikir kayak gue nggak bisa dapet orang yang bisa ngertiin gue gitu. Terus nggak tahu banyak banget masalah dari awal gue magang dan lain-lain. Tapi gue untung aja punya Akil gitu. Dari
awal gue mikir kayak anjing gue malas buat nyari kosan gue sendiri di Bangker, tapi Akin masih mau nemenin gue. Kayak nggak tahu sih, gue ngerasa gue kalau lagi di Bangker, lagi di kantor, gue kalau either gue berak doang gitu, ngeliat anjing gue sendiri banget gitu, berat banget karena saya gue mikirin beban-beban. Tapi kalau gue ngeliat Akil gitu kayak yang bisa gue bercandain orang ini gitu, bisa bercanda bareng gitu. Jadi kayak ada hal buat gue ngelepas sesuatu. Terus kayak maksud juga udah mau kayak cerita dengerin cerita gue, mau terbuka. Bener sih kayak banyak banget kayak hal-hal gue nyadar gue kesel sama lu kesel sama gue, tapi kayak ya udah kayak manusia normal aja, gue tahu pasti ada kesel ya. Sama-sama kelar itu ngomongin kayak udah anjing-anjingan lagi, udah bercanda lagi. Ya gue makanya ngerasa dari hari pertama gue beruntung banget sih Kil bisa dapet partner kayak lu gitu. Jadi ya makasih aja mau nemenin di bulan-bulan berat gue. Thank you Kil ya. Gue gitu. Bulan September sampai Oktober tuh bulan terberat buat gue. Karena dari konten kreator sendiri tuh lagi di push banget buat konten. Kalian sibuk sendiri, Baras sibuk sendiri, Nau sibuk sendiri. Nah kan ada di mana gue butuh banget konten ada campusnya. Gue selalu ke atas kan, ke Kiki, mau tolong nggak Ki? Boleh, ayo. Sebenernya gue nikmatin banget sih perjalanan gue kemana sama Kiki. Gue cerita struggle gue gini dan gue selalu terima masukan dari gue kayak harus gini sih. Nah kadang tuh ada momen pas gue ganti konten gue kan kayak drain ya. Ayo lu bisa gitu kayak apa ya, dia tuh kayak penyemangat gue gitu loh bang tiap harinya. Karena di saat yang lain kayak ada jalan makan kemana, kadang di jam lunch tuh gue lagi sendiri, Kiki ngajak gue, Za makan Za gitu. Ya walaupun gue sebenernya lagi pengen sendiri, tapi dia ya ada pengen ngajak gue juga gitu. Ya walaupun sebenarnya gue banyak banget kesalahan sama si Kiki, kadang gue nggak prepare, kadang gue juga nggak bikin kesel dia, tapi dia kayak nggak pernah nunjukin kesalahan itu, dia tetap support gue. Bahkan pernah sampai malam dia tuh rela nemenin gue bang. Oke, lanjut ya. Sekarang gue pengen masing-masing dari kalian mengucapkan salam perpisahan buat apa yang gue ucapin. Selingkuh bang. Elah. Gue ngerasa kamu gue dari pertama gue kenal sama anak PAC, gue ngerasa gue udah bisa dekat secara batin aja sih. Gue udah bisa terbuka mungkin sama anak PAC gitu. Gue ngerasa kayak gue selalu pasti gue yakin dari kita banyak banget sehari-hari pressure gitu, tapi gue kayak setiap pagi seneng aja nyambut anak-anak PAC gitu. Setiap pagi gue nyampe depan kantor, apa ya, gue selalu senyum dalam hati ngeliat anak PAC pada ngerokok. Gue ngerasa gue sama Akil kayak ada sisinya gitu, kayak ngerasa di part of PAC aja, bukan anak intern. Gue ngerasa dihargai banget, kayak gue tahu kayak mereka pengalamannya jauh lebih banyak dari gue sama Akil, tapi nggak pernah ngeremehin kita gitu. Kalau gue sama Akil ada saran apapun selalu gue dengerin. Jadi kayak gue bakal makasih dari Bang Yasin, mungkin kayak selalu ngajarin gue sama Akil buat banyak hal gitu. Kadang walaupun ya mungkin gue atau Akil masih banyak tengilnya atau banyak cekcoknya, tapi Bang Yasin kayak selalu jadi abang yang ngasih insightful buat gue sama Akil gitu kalau ada salah.
Mas Jo juga buat segala-galanya yang ilmu banyak banget, apalagi kalau hal-hal teknikal masalah segala macam tuh gue ngerasa kayak gue makil lost banget, tapi Mas Jo selalu ngeyakinin kita gitu. Sebenarnya buat Bang David juga yang apa ya, yang sekarang jadi sosok bapak kali ya buat gue sama Akil, ngerasanya kayak selalu membelain gue sama Akil di setiap momennya. Juga buat Bang Jani mungkin yang udah cabut duluan gitu, kalian tuh ngasih gue bukan ngasih gue pembelajaran teknis doang, tapi how to be man dan lain-lain tuh banyak gue dapetin dari Kak Oral juga. Gue gak pernah nyangka bisa dekat sama cewek gitu sampai sedekat itu sebagai teman gitu. Gue sama Kak Oral bisa cerita semuanya ya, bisa nganggep dia sebagai kakak. Terima kasih banget udah bisa nerima sama gue sama Akil buat semua full time yang mungkin gue gak bisa sebutin satu-satu, tapi kamu anggap gue dan Luminance itu sebagai bukan anak intern sih, gue ngeliatnya kayak selalu kayak rekan kerja gitu, masih mau ngerangkul, masih mau nganggep, bahkan sampai kayak bercandaan mereka ke kita tuh kayak ya udah tanpa boundaries, tapi bukan berarti nggak sopan atau gimana ya, tapi kayak lu sama dekat sama teman seangkatan aja gitu. Gue ngerasa Luminance sih dianggap banget gitu posisinya di sini sebagai rekan-rekan kerja gitu buat setiap divisi. Dan buat Luminance juga gue mau ucapin terima kasih untuk sampai saat ini, kayak kalian masih mau berjuang bareng gitu, walaupun mungkin kita nggak secara personal gak bisa deket satu sama lain gitu, gak bisa terlalu intimate kayak maksain ini deket sama ini mau deket sama ini, tapi gue bersyukur aja bisa kenal kalian satu-satu, bisa kenal kalian dekat yang mungkin kalau nggak di base ini gue nggak tahu ada orang anjing, ada orang kayak gini gitu. Makasih aja sih kayak udah mau nguatin segala hal gitu sampai sejauh ini. Kayak gue tahu pasti kita banyak hal yang dikorbankan, banyak hal yang kayak mungkin nggak pernah kalian pikirkan buat kalian all out di sini gitu. Gue hanya kabarkan hal di balik ini mungkin ya, gue kan baik-baik aja gitu. Ternyata kayak paling itu berat, gue gak tau. Gue gak tau kalian juga struggle itu, gue gak tau. Tapi yang kalian lihat itu selalu gue mau berjuang kesini, gue lagi berjuang gitu. Yang gue lihat ya sekarang dari sini tuh itu sih, kayak lu bisa nutupin semua hal yang harus ditinggalin, harus berjuangin, buat beli rumah kayak apa gitu. Gak kelihatan, jujur gue taunya kalian fun aja kelihatan. Ternyata dibalik itu kalau dari siapa yang ini gue belajar bahwa gak harus semua orang tahu. Menurut gue apa kita berjuang kan sebenarnya gak ada yang tahu ya gitu. Tapi untungnya ada ya udah suara yang sama ini kan bisa ngomongin satu sama lain gitu. Dan sebelumnya aku juga makasih banget buat Creative Fox, karena juga Gaspek bisa keterima juga kan ke sini, karena aku tahu sumpah ini beratus-ratus orang yang mau daftar sini dan aku cuma satu dari sepersekian orang gitu. Dan sampai akhirnya aku kepilih, dan aku tahu kayak lawan-lawan aku tuh Vali waktu itu, terus ada Samuel itu juga apa ya, kayak ya inilah apa namanya, berat-berat aku sadar gitu, tapi alhamdulillah aku kepilih. Dan ya aku finish what I started gitu, kayak gue selesaiin apa yang udah gue jalanin di awal gitu. Gue ngelakuin yang terbaik lah. Pokoknya gue selama di sini, selama di Creative Fox, gue cuma prinsip ya udah gue ngelakuin apa yang terbaik, apa yang gue bisa gitu. Gue all in ke sini gitu. Prinsip gue cuma itu doang selama magang. Dan alhamdulillah semoga apa ya istilahnya untuk Creative Fox ya, semoga kerja keras gue juga ada impactnya gitu lah, ngebantu Creative Fox terutama. Terus untuk orang-orang di dalamnya, terutama kreatif aja lah, kalau semuanya kelamaan kreatif aja gitu, kayak Bang Rido, Bang Jam, Kanau, makasih banget gitu. Terutama juga Bang Rido, kayak
apa ya, mereka tuh gimana ya, kalau di awan tuh aku suka dikasih pressure gitu loh sama mereka, pressure kerjaan. Tiba-tiba aku disuruh megang Ajinomoto, aku disuruh megang pitching, aku disuruh megang kemarin divisi gitu. Rasanya tuh kayak anjing, gue magang, gue dikasih tanggung jawab segede ini gitu rasanya loh. Tapi aku tuh kayak ngerasa terchallenging gitu, aku ngerasa kayak oh yaudah berarti mereka udah percaya sama aku ya, aku harus bisa gitu, makanya aku berusaha kerja gitu, makanya kerja keras, bodo amat mau itu begadang kayak jam 3 di warkop gitu-gitu terserah, cuman ya yang penting gue ngasih yang terbaik gitu ke mereka gitu, dan alhamdulillah terlewatkan gitu. Terus juga tuh especially ya Bang Haji maksud aku kayak Bang Haji tuh gimana ya, kadang nangis tuh nggak. Bang Haji aku emang gara-gara aku cuma berdua doang ya sama Bang Haji gitu, jadi kadang tuh Bang Haji tuh beneran aku ngerasa kayak dia tuh tempat safe place aku lah gitu, kayak ya aku nggak ada siapa-siapa lagi gitu tim aku selain dia gitu. Jadi kalau misalkan kadang apa ya, kayak dia tuh anaknya perhatian guys, seriusan. Dia tuh abis aku nyadar kadang dia tuh perhatian sama aku gitu, tapi anaknya emang gengsi aja gitu. Dia tuh emang gengsi tahu gitu, jadi kayak kadang aku notice gitu, cuman ya udah aku juga gengsi juga kan karena kita sama-sama Taurus gitu. Jadi kita kayak sama-sama gengsi gitu, cuman ya aslinya aku ngerasa dia safe place aku sih gitu. Jadi kayak even aku lagi ngerasa struggle di kantor ya aku leluas aja gitu buat curhat ke dia gitu. Terus dia juga ngasih feedback, entah bukan cuma di kerjaan doang tapi secara personality juga dia ngasih feedback gitu. Jadi kayak aku nyaman gitu sama dia, makanya kadang kalau misalkan apa ya, aku suka khawatir gitu kalau misalkan dia lari atau apa sakit, kalau kelihatan dia mukanya sakit aku tuh suka yang kayak kamu sehat, kamu gak apa-apa gitu, kayak karena kadang kalau misalkan pagi-pagi dia suka ngechat kayak gue sick leave ya gitu. Jujur kalau misalkan dia ngechat dia gue sick leave ya berarti kan aku sendiri gitu ya, jadi kayak ya udah nggak ada gitu loh, nggak ada dia aja gitu. Cuman kayak ya udah gitu, apa namanya, ya pokoknya sehat-sehat lah Bang Haji gitu. Dan aku yakin Fania nggak akan bisa menggantikan aku. Oke, 23 Juli 2025 menurut gua itu adalah hari yang benar-benar jadi stepping stone bagi gua, karena gua masuk Creative Box juga itu jujur modal iseng. Gue iseng bikin video itu dan ternyata dilirik, interview talent day sampai masuk karena gue tuh gue sempat spending much years gitu, kayak 3 tahun untuk cari diri gue sendiri, tapi gue belum kesampaian gitu. Kayak gue mencoba, kayak gue try hard banget, desperate lah sampai jatuhnya gitu untuk bisa masuk ke dalam industri kayak gini, karena gue dulu backgroundnya nggak kayak gitu, nggak sekarang, beda tuh backgroundnya. Dan Creative Box itu jadi rumah pertama gue di perjalanan gue di sini. Empat orang, Karim, Budil, aku, Kacip. Jadi di masa zaman gua tuh masih ke pressure di awal-awal, mungkin di bulan pertama gua tuh merasa sampai ke kantor itu agak menyeramkan bagi gua gitu, karena gua harus facing much things itu beda. Jadi ketika interaksi dengan mereka berempat sampai kayaknya di bulan September ya, pas gua interview teman, mereka tuh jadi keluarga gua gitu. Jadi ketika gua mau ke kantor, gua itu selalu kayak asik nih, gua ketemu mereka nih, gua kayak
lagi ya sama mereka gitu. Kayak dan gue tahu adanya gue itu diwanti-wanti awalnya mereka gitu. Nggak tahu kalau kalian kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman gue merasa diterima sih gitu. Ntar lu mau makan di mana gitu, terus sampai ayo terus ramean berempat dan kita we bond so much good gitu. Kayak ya makasih aja karena it marks much thing di gue gitu. Even mungkin karena gue aspun atau apa itu yang menjadikan mereka tuh tetap betah untuk ngobrol sama gue. Jadi ya apapun yang kalian pernah jalanin tetap sukses, sehat sesuai dengan semoga visi-visi kalian tetap berjalan terutama Bang Karim. Lu itu terakhir yang ngerasain Karim sih. Jujur lu terakhir. Abis ini dia ngerasain Karim. Dan gue bersyukur banget ya. Tapi setelah dari orang tua gue gak pernah ngerasa orang itu proud banget ada gue gitu. Waktu itu kalau anak-anak digital ingat pas kita ke Fore gitu, Budi bilang kayak, Barah makasih ya, lu udah selamatin digital 1 hari lagi. Terus gue tuh dalam hati kayak anjing. Kayak gue bisa ketemu orang kayak gitu loh, kayak fuck my life, tapi gue bisa dapet momen itu tuh gue merasa jadi manusia gitu, kayak gue berharga loh ternyata buat mereka gitu. Terus sampai mereka tuh benar-benar kayak bilang, gue gak kebayang sih kalau digital gak ada lu Bar, kayak apalagi yang mau dibakar lagi di sini gitu ya. Itu aja buat orang-orang di full time yang lain. Mungkin buat Luminance, kembali lagi lu semua tuh adik gua kayak, tapi gua gak pernah nganggap lu tuh kayak adik gitu. Gua tuh selalu nganggap lu tuh kayak temen gua, apapun itu gitu. Kita tuh udah sampai tahap dimana kedekatan kita tuh undescribable gitu bagi gua. Kayak mau dideskripsikan sebagaimana gitu. Yang masing-masing dari 14 kalian tuh hold space di hati gua. Karena ya apalagi kalau gak ada kalian, gua gak bisa bakal merasakan dan mendapatkan kesempatan untuk growth sejauh ini gitu. Adil. Balik lagi ya, di jawaban udah kita ber-15 kayak kita semua berbeda tapi satu kita tuh match gitu kayak. Iya kan? Gimana kita bisa gitu loh. Kayak say anything you want about this internship, tapi menurut gue pernah di 2 internship sebelumnya, but this is the craziest experience of my internship ever gitu kayak. Gila banget sumpah, kayak Creative Fox gila banget sih bikin CIE ini tuh, Creative Fox internship experience ya, zero knowledge soal DaVinci sebelumnya. Kayak fun fact, gue nonton tutorial DaVinci sebelum interview supaya nggak kelihatan goblok-goblok amat. Tapi soal dari sini kayak ternyata berhasil membuka mata gue lah gitu terhadap dunia editing, terhadap konten, videografi, terhadap bagian-bagian yang lain. Bahkan kayak gue jadi bisa ngeliat konten kreator secara langsung gitu loh. Kayak Kiki juga gue bisa ngeliat dia modding ternyata begini, terus ternyata Sasa desainnya gini-gini. Gue bisa ngeliat ilmu tuh ternyata seluas itu gitu, bisa didapetin di mana aja. Buat user aku, Karifa, kita cuma berdua. Sebenarnya nggak di marketing juga, nggak di digital, nggak di kreatif juga. Maksudnya kita selalu berdua. Dan aku cuma
aku setiap ada kesempatan apapun itu, walaupun cuma kayak visit kesini yuk, tapi nggak ada SOW, tapi nggak apa-apa yuk jalan aja, lihat aja, atau kayak makan siang apa, makan siang bareng yuk. Terus dia selalu nanyain, lo mau nggak kalau kita kesini, main kesini, lo mau nggak makan ini, lo mau nggak ke salon bareng gue, lo mau nggak sih kita beli liquid bareng, kayak sepele itu. Dan aku ngerasa kayak grateful aja. Aku nggak punya kakak cewek, aku nggak punya saudara cewek, saudara aku cowok semua. Dan aku pun kebanyakan main sama cowok. Ternyata aku nemuin sisi dimana aku nyambung banget nih punya temen cewek. Aku ternyata seneng banget punya kakak cewek. Dan ini tuh kali pertama aku juga punya temen cewek yang sharing same interest gitu loh. Buat aku kayak gitu. Mungkin pesen dikit buat Kak Rifa, ajakin aku main terus dong, walaupun nanti aku udah nggak di sini, walaupun kamu juga udah nggak di sini. Tapi aku yakin kita tetap bisa get along gitu loh. Itu aja. Kalau buat Luminance, Bang Yasin sorry banget, tapi gue senang banget gak keterima di Resonance. Ternyata seneng banget gak keterima di Resonance dan keterimanya di Luminance karena 15 orang including aku di sini nggak pernah nemuin sih orang-orang kayak gini sebelumnya. Jadi kayak literally sangat beda dari teman-teman aku sebelumnya. Kayak apa ya, nemu insight baru aja, terus kayak different age, different background, terus different job position juga, karena di intern aku sebelumnya kayak yaudah kenalnya tuh sama orang-orang yang satu divisi aja, orang-orang yang satu interest aja gitu. Aku pengen Luminance juga sukses, aku pengen Luminance sukses, yang pengen berkeluarga, punya keluarga yang harmonis kayak yang kita pengenin. Ya at least punya pasangan yang kalian bener-bener pengen, ketemu teman-teman lain yang sama hebatnya kayak kita di sini. Gitu sih, dapat pekerjaan yang kalian pengen juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang paling suka telat. Oke, angkat lo. Oke. Siapa yang paling insecurean? 1, insecurean. Oke. Cepet banget ya. Oke. Perfect. Siapa yang paling banyak dibenci sama full time? 1, yang paling banyak dibenci sama full time ya. Dulu ya. Siapa yang paling rajin? 3, Sabar, Bang. paling rajin. Oke. Siapa yang paling bau? Wah, hilang punya gua. Selama ini sering ngomongin orang di belakang. 2, 1. Bocah cilik. Siapa yang paling bokep? 2, 1. Siapa yang paling royal? 3, 2, 1. Ini tajir loh. Oke. Next. Siapa yang paling pelit? 2, 1, pelit. Oke. Siapa yang paling tajir? Paling tajir. Daniel. Parah lu jadi gua lu berdua lu. Parah lu. Siapa yang paling pinter? Bara. Terakhir, siapa yang paling kreatif? 3, 2, 1. Sasa ya. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Siapa yang layak menjadi full time? Title, the best of the best intern di Luminance. Langsung aja. The best ini. The best intern. Pali anjing banget. Apaan sih? Emang kenapa kalau Iya sih, keren. Emang kok boleh aksen? Gue milih Fariha karena apa ya, dia all in aja sih sama apa yang dia kerjakan, karena dia berjuang untuk hidupnya juga, dia berjuang untuk waduh, dia berjuang untuk apapun di depan sana, karena dia tuh apa ya, orang yang paling was-was tapi juga wanti-wanti. Aduh, di depan sana gue gak yakin. Wanti-wanti tuh kayak sama ya? Sama. Maksudnya apa sih? Aduh, di depan sana berat banget, tapi gue takut. Tapi mau gimana, gue harus lakuin ini. Iya, dan dia bisa, sebenarnya dia bisa, tapi dia takut. Aduh, tapi mau gak mau dia harus ngelakuin. Itu variasi all in buat Kasus laptop hilang aja kayak gitu, dia tetap Cobaan gede banget ya. Iya, itu dia nangis, dia cuman
dia survive-nya itu sudah tahu. Fariha versi 2026. 25. Di antara 15 orang di sini yang patut dan layak untuk mendapatkan kerja as soon as possible adalah dia. Dari awal sampai sekarang konsisten, dia nggak pernah menye-menye dalam kerjaan, maksudnya kayak keep profesional gitu. Jadi kalau emang dia mau nge-brief gitu di editor tuh dia kayak, meskipun mungkin dia mau ke editor tuh yang kayak oh dia lagi katanya, tapi dia tetep yang kayak ay guys ini briefnya gini-gini, dan itu clear banget gitu. Orang yang paling memberikan jiwanya ke Creative Out adalah Fariha. Udah bang tadi Fariha. Oke, QQ. Fariha. Kenapa Maria? Karena kayaknya gue ngerasa dia berjuang banget sih, sampai kayak kerja mulu. Ini gue penasaran. Terus gue pernah kayak sebulan gak ketemu Faria di kantor, kayak Faria kemana gitu. Kerja terus kayak makan siang nggak ada, terus nggak pernah pas-pasan di tangga atau di pintu gitu kan. Oh, ternyata dia di awal. Oke, terakhir. Fariza juga. Oke. Hidup Farica. Hidup Farica, hidup. Kita tinggal nunggu vote dari full time ya. Ya, itu udah. Oke, Wah, kan? udah lulus.